Sampai terakhir tidak ada respon, maka terhadap jaminan itu kita ikat. Seperti ini yang harus dipangkas. Nggak boleh sampai bertele-tele seperti itu. Seperti apa Pak maksudnya? Sudah. Berarti sudah ada pertanyaan berarti ya? Maaf, terlalu enak sekali. Dan akhirnya itu yang mengurangi nilai-nilai yang tadi saya sampaikan. Jadi gini, kita bicara prosedur aja, kalau tidak hadir maka diumumkan lewat koran. Itu aja. Hanya panggilan kepada Tommy Soeharto, semua dipanggil. Ya, ada yang sudah sampai, ada yang sudah selesai dan sebagainya. Ini pada semua orang 48 obligor dan debitur yang jumlah hutangnya itu kepada negara 111 triliun. 6 bulan kerja, Satgas BLBI sukses sikat anak cendana hingga keluarga Bakri diamankan. Bukan Jokowi namanya kalau tak memiliki nyali menghadapi para maling negara. Setelah membereskan kontrak dengan beberapa perusahaan asing hingga menyita aset bekas Orba, kini giliran pengemplang BLBI diburu. Awal April beliau tancap gas membentuk Satgas BLBI yang terdiri dari Menko Polhukam, Menko Perekonomian, Menko Marves, Menkumham, Jaksa Agung, dan lainnya. Akhirnya para pengemplang BLBI yang tak tersentuh di era SBY harus bertekuk lutut di hadapan hukum negara. Dari pemanggilan 22 obligor atau debitur yang tersangkut kasus BLBI, negara berhasil mengamankan uang dari 2 akun perbankan senilai 110 miliar lebih dan 5,2 juta hektar lahan. Memang, nilai tersebut masih jauh dari target 48 obligor dengan total 111 triliun. Tapi, setidaknya kita bisa melihat nyali pemerintah yang begitu besar dalam mengusut kasus lama yang melibatkan mafia kakap. Berkaca dari kasus Jiwasraya, memang Kejaksaan berhasil mengamankan aset yang katanya triliunan, tapi mereka tak berkutik memanggil Bakri dan nama besar lain seperti Erik dan Sandiaga. Berita pemanggilan anak cendana sendiri seperti diberitakan beberapa media mainstream. Seperti dilansir dari katadata.com, Satuan Tugas Hak Tagih Negara atas Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) melaporkan sudah memanggil 19 obligor atau debitur untuk menagih utang sisa krisis moneter 98. Sebanyak 17 obligor atau debitur sudah memenuhi panggilan. 2 diantaranya adalah anak mantan Presiden Soeharto, yakni Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto dan Siti Hardianti Rukmana alias Tutut Soeharto. Kata Ketua Satgas BLBI Ronald Silaban dalam konferensi pers virtual mengatakan, kami sudah bertemu kuasanya dan Satgas sudah menyampaikan apa yang akan dilakukan kepada yang bersangkutan, manakala penyelesaiannya tidak dapat dilakukan secara sukarela. Meski demikian, Rio tidak menjelaskan rinci hasil dari pertemuan itu. Nama Tommy muncul dalam daftar nama debitur BLBI setelah Satgas mengumumkan pemanggilan melalui pengumuman koran akhir Agustus lalu, di mana pemanggilan anak bungsu mantan Presiden Soeharto ini dilakukan untuk menyelesaikan hak tagih dana BLBI sebesar 2,61 triliun. Hutang ini ditujukan untuk menyelamatkan produsen mobil Barak Timur yaitu PT Timur Putra Nasional atau TPN. Sementara keterkaitan Tutut Soeharto dalam utang BLBI melalui 3 perusahaan. Pertama, utang senilai 191,61 miliar melalui PT Citra Mataram Satria Marga. Perusahaan itu diketahui telah mengurus piutangnya kepada Panitia Urusan Piutang Negara atau PUPN Cabang DKI Jakarta. Kendati demikian, perseroan belum mengangsur utang itu dan terakhir kali baru berupa laporan pemberitahuan surat paksa. Kedua, Tutut terjerat utang senilai 6,51 juta US dollar dan 14,79 miliar melalui PT Citra Bakti Marga Tama Persada. Status utang itu juga sama dengan perusahaan sebelumnya. Tutut baru menyelesaikan laporan pemberitahuan surat paksa. Ketiga, terdapat hutang senilai 471,47 miliar melalui PT Marga Nurindo Bakti. Status terakhir diketahui Tutut telah melunasi 1,09 miliar dari utang itu. Mengutip Tempo, Tutut diketahui masuk dalam daftar debitur prioritas. Kendati demikian, dia berbeda dengan Tommy. Pemerintah tidak melakukan pemanggilan terbuka melalui koran. Menteri Keuangan Sri Mulyani sebelumnya juga menjelaskan pemanggilan terbuka melalui koran dilakukan kepada obligor atau debitur yang sudah mangkir dari pemanggilan 3 kali. Meski demikian, pemerintah masih akan terus mengejar hutang mereka. CNBC Indonesia juga telah merangkum deretan nama yang sudah dipanggil oleh Satgas BLBI melalui media pengumuman di Surat Kabar Media Nasional. Berikut 16 rincian nama dan jumlah hutang yang harus dibayar negara.
Pemanggil 7 September 2021, Kaharudin Ongko, jumlah hutangnya 8,1 triliun. Pemanggilan Ongko oleh Satgas BLBI untuk menyelesaikan PKPS Bank Umum Nasional dan juga PKPS Bank Arya Panduarta. Pemanggilan 9 September 2021, obligor atau debitur atas nama Kwan Beni Ahadi kehadiran melalui video conference dari Kedutaan Besar RI di Singapura. Jumlah utang 157 miliar. Obligor atas nama Satriawan Haryono, Hendrawan Haryono tidak hadir. Obligor dipanggil dalam rangka PKPS Bank Aspak. Jumlah utang triliunan rupiah lebih. Debitur atas nama PT Era Persada tidak hadir. Jumlah utang 130 miliar rupiah lebih. Obligor atau debitur atas nama Roni HR PT TPN hadir memenuhi panggilan jumlah utang 2 triliun rupiah lebih. Pemanggilan 15 September 2021, obligor atau debitur Sujanto Gondokusumo, Bank Darbapala. Pemanggilan kedua tidak hadir, jumlah utang 904 miliar rupiah lebih termasuk biat. Obligor atau debitur Syamsul Nur Salim, diwakili kuasa hukum dan sudah legalisasi KBRI Singapura, jumlah utang 517 miliar lebih. Pemanggilan 16 September 2021, obligor atau debitur Kwan Beni Ahadi belum hadir, namun sudah ada komunikasi dengan Satgas BLBI. Kehadiran akan dijadwalkan ulang pada Kamis 23 September. Jumlah utang 157 miliar. Debitur PT Kobame Supersentra dihadiri Saudara Peter Darmawan, Wakil Direktur Utama. Jumlah utang 1 miliar rupiah lebih dari 2 juta dan 2 juta US dollar. Pemanggilan pada 17 September, PT Usaha Mediatronika Nusantara, Andrus Rustabonev, Binkan Warau Dirwana Darmawan Bakri, Indra Usman Bakri, Anton Setianto, debitur Bank Pute Multikarsas, jumlah utang 22 miliar rupiah lebih. PT Jakarta Kioi Steel Work Ltd, TBK, jumlah utangnya 86 miliar. PT Jakarta Steel Begah Utama, jumlah utang 69 miliar rupiah. Dan PT Jakarta Steel Perdana Industri X, debitur Bank Global Internasional, jumlah utang 69 miliar rupiah. The Ningkong, jumlah utang 90 miliar rupiah. The Kuan Li, jumlah utang 63 miliar rupiah lebih. Pemanggilan 24 September 2021, Suyanto Gondokusumo, jumlah hutangnya 904,4 miliar. Suyanto dipanggil dalam rangka penyelesaian kewajiban pemegang saham atau PKPS Bank Darbapala. Kita tunggu kejutan yang dibawa Satgas BLBI di bawah komando Jokowi ke depan. Bisa jadi dalam setahun puluhan triliunan uang negara bisa dikembalikan. Dan selanjutnya, tinggal mengusut kasus Hambalang, Bukopin, dan kasus-kasus korupsi KKP hingga penyelesaian hutang Lapindo. Di bawah kepemimpinan Jokowi, Indonesia melakukan suatu lompatan luar biasa yang tak terbayangkan sebelumnya. Tak perlu banyak drama, sindir sana-sini, bikin album ataupun lukisan. Tinggal sekali sentuhan para bandit negara langsung rontok berjatuhan.